si trade wind itu tuh dinamakan feedback flow. Eh, Lalu untuk El Nino sendiri, si trade wind itu lebih lemah, bahkan bisa dikatakan sampai nge-reverse gitu. Nah, si peristiwa El Nino ini bisa membawa more heat, eh, udara panas lebih banyak untuk Eastern Australia. Terus tadi dari video terakhir tuh saya nangkep kondisi normal itu trade wind dari east ke west-nya itu terjadi hujan di L-nya itu west. Nah, kalau yang normal itu di west itu terjadi hujan. Kalau eh, di El Nino itu terjadi hujannya tuh di east. Nah, untuk El Nino sendiri cold water itu menyebar gitu. Lalu menimbulkan upwelling ke arah east. Kalau untuk El Nino sendiri, eh, permukaan air yang hangatnya itu lebih banyak. Lalu terjadi hujannya tuh di east. Itu paling Pak. Oke, nanti biar saya simpulkan ya. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Terutama mekanismenya ya. Udah paham betul belum? Kenapa bisa terjadi El Nino dan La Nina gitu? Ada nggak? Izin untuk menambahkan, Pak. Ya, silakan Sofyan. Setahu saya untuk yang tadi dari yang tadi dilihat, untuk El Nino sendiri terjadi karena adanya di perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami yang pertama tadi pemanasan suhu. Nah, ada peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan juga tengah. Nah, kemudian tadi dilanjutkan dengan adanya pembentukan awan, terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan Pak di atmosfer yang ada di atasnya. Maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan. Kemudian dari proses pembentukan awan tersebut akan meningkatkan curah hujan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Terus yang selanjutnya terhambatnya tadi si awannya Pak di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Seperti itu Pak. Oke, udah saling melengkapi semuanya ya. Ada lagi? Walaupun masih belum lengkap, tapi sudah melengkapi semuanya saya kira. Ada lagi nggak? Yang mau sharing atau yang belum mengerti tentang apapun tentang El Nino-nya? Pak. Ya. Ini saya tadi kurang ngerti Pak sama yang kan ada yang La Nina tadi teh. Jadi kan tadi di atas video pertama tuh ada yang trade wind-nya, di bawah tuh ada yang permukaan air, terus ada yang termoklinnya tuh kegeser gitu Pak ke atas, kedorong ke atas, terus ngebawa suhu air anget lebih ke barat gitu. Itu saya kurang ngerti di situ Pak. Oke, nanti saya jelaskan lagi ya. Nanti berarti saya gambarnya akan saya potong-potong lagi nanti supaya bisa mengerti. Yang lain? Atau ada yang mau menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan si Yoga tadi. Irfan, gimana Irfan? Irfan Nurrohim? Ada ya, Pak. Gimana? Ada yang kamu mau? Ada, Pak. Silakan. Untuk yang El Nino sama La Nina tadi ya, Pak? Iya, silakan. Mau menjawab punya si Yoga tadi silakan, mau menambahkan silakan gimana? Kalau dari saya sendiri sih sama sih, Pak. Kayak pertanyaan Yoga tadi. Ya masih bingung soal yang bisa naiknya air anget tadi ke atas itu, Pak.
Jadi teknologinya semakin ke atas itu, Pak. Oke, sip. Farul gimana Farul? Farul Saputra? Sama aja Pak, kayaknya. Sama apa maksudnya? Tadi jawaban yang dari Akang Yoga sama Kang Sofyan sama Kang Hafiz. Terus sama mau izin nanya aja dah Pak, yang tentang masalah upwelling itu Pak. Eh, El Nino sama El Nina itu terjadinya di daerah Pasifik doang ya Pak? Iya. Jadi kalau di daerah Indian namanya bukan El Nino tapi namanya adalah IOD, Indian Ocean Dipole dia. Walaupun konsepnya hampir-hampir sama. Maaf Pak, bisa diulang? Tadi nggak kedengeran. Iya, hanya aja di Pasifik aja. Kalau dia di Samudra Hindia namanya Indian Ocean Dipole atau Dipole Hindia. Sorry, di sini lagi hujan nih, jadi agak kecil suaranya. Jadi ketika bicara ENSO, El Nino Southern Oscillation, dia itu bicara Pasifik. Tapi kalau bicara Samudra Hindia, kita bicara namanya IOD, Indian Ocean Dipole atau Dipole Hindia. Ngerti ya? Jadi ketika bicara ENSO, bicara di Pasifik. Suaranya kedengaran nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Bisa jelas, Pak. Ayu, Zal Fitri, gimana? Iya Pak, cuman mau nanya Pak, saya kan kemarin baca yang buku Bapak berikan ya, itu di sana dijelaskan kalau misalnya upwelling itu terjadinya sering di Jawa Timur, itu kenapa ya Pak? Terima kasih. Oke. Upwelling terjadi di Jawa Timur, bukan di Jawa Timur saja sih, Bali, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, bukan Jakarta, maksudnya Banten gitu. Itu karena adanya angin muson yang bertiup dari Australia ke Asia. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ekmannya sangat kuat sekali gitu dibandingkan dengan pada musim lainnya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, satu lagi. Saya tanyain aja ya. Bapak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Sevia. Ya, nama saya Sevia Marcelin, NPM 154. Terkait video yang tadi, Pak ya, saya ingin bertanya, apakah dampak dari perubahan iklim dapat berpengaruh pada La Nino dan El Nino, Pak? Terima kasih, Pak. Dampak perubahan iklim terhadap La Nina dan El Nino ya? Iya, Pak. Oke, nanti sekalian saya jelaskan dengan gambar ya, dengan yang punya si Yoga nanti, biar langsung kelihatan gambarnya. Satu lagi kali ya. Tiara, Nurul, Nabila, gimana? Iya Pak, paling kalau dari saya tadi masih ada yang nggak ngerti waktu ada yang perputaran arahnya itu Pak, ada yang 3 panah aja Pak dari gambar yang tadi video itu. Oke. Ya, kalau nggak salah video yang kedua gitu Pak. Makasih ya, Pak. Nur Rafiq ada nggak? Ada Pak. Mungkin kalau dari saya sedikit ingin menambahkan dan ingin bertanya juga ya Pak. Jadi yang saya tangkap itu dari pemaparan Bapak yang tadi itu bahwa jadi bisa disimpulkan bahwa La Nino itu dan El Nino ini keduanya itu sama-sama anomali iklim laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Nah mungkin kalau bisa didefinisikan itu bahwa La Nina ini didefinisikan sebagai kondisi penyimpangan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya. Nah, sedangkan El Nino itu sendiri yang saya tangkap itu jadi itu bertolak belakang dengan La Nino yang dimana penyimpangan suhu permukaan laut tersebut lebih hangat daripada kondisi normalnya. Nah, mungkin kalau dari bahasa spesifiknya itu ya tadi La Nino itu
curah hujannya meningkat, dan El Nino itu justru sebaliknya yang tadi itu lebih gersang, bahkan menyebabkan krisis yang namanya air, bahkan terjadinya kekeringan. Nah, terusnya begini Pak, pertanyaan saya, apakah ada sangkut pautnya belakangan ini kan bisa mungkin kurun waktu 1 minggu atau 1 bulan yang lalu. Nah, itu kan kondisi Indonesia itu kan diguyur curah hujan yang tinggi. Bahkan terjadi banjir di mana-mana. Dan sekarang ini terjadi kemarau. Nah, apakah ini ada sangkut pautnya dengan kejadian La Nina dan El Nino ini, Pak? Sekian, Pak. Oke, penjelasan kamu sudah cukup lengkap ya. Terima kasih gitu. Jadi kata kuncinya tadi adalah ada anomali, itu bagus gitu. Itu adalah menjadi kata kunci untuk kata kunci untuk mendefinisikan adanya El Nino dan La Nina, bukan La Nino ya, La Nina. Kemudian kamu sudah spesifik juga menyebutkan di mana wilayahnya, jadi itu sudah sangat bagus sekali. Nah, pertanyaannya apakah banjir yang terjadi itu diakibatkan oleh La Nina atau La Nina gitu, spesifiknya iya. Tapi tidak setiap kejadian banjir itu diakibatkan oleh La Nina gitu. Mungkin saja karena hujan yang cukup terus-menerus terjadi di wilayah itu yang menyebabkan terjadinya itu. Tapi La Nina itu hanya untuk meningkatkan curah hujannya saja. Artinya kalau memang dia 5 hari hujan, dengan curahnya hujannya per harinya misalkan 5 cm per kubik gitu, itu akan naik menjadi 7 gitu, atau dia semakin lama. Jadi itu yang akan mengakibatkannya. Nah, kondisi tahun lalu iya, dia diakibatkan oleh La Nina. Selain diakibatkan oleh infrastruktur dan sebagainya ya. Jadi bisa begitu ya. Jadi karena hal itulah bisa mengakibatkan adanya kejadian-kejadian La Nina gitu. Kejadian-kejadian banjir dimanapun selain infrastrukturnya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Jadi dia menguatkan. Jadi kayak kamu sudah pernah dengar istilah mandi malam nggak? Kalau kalian mandi malam akan mengakibatkan rematik gitu. Itu sebenarnya kamu sudah punya penyakit dulu sebenarnya. Jadi mandi malam sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Tapi karena kamu sudah punya penyakit duluan gitu, sehingga mandi malam itu akan mengakibatkan semakin parah penyakitnya. Itu saja sih sebenarnya. Jadi mandi malam untuk mengakibatkan rematik itu sebenarnya adalah mitos gitu sebenarnya. Nah itu jadi artinya La Nina itu akan menguatkan si curah hujan yang sudah ada. Itu yang bisa saya jawab. Oke? Regan Hanifela. Regan Hanifelian Yusa. Ada nggak ini orangnya? Oke, nggak ada ya orangnya. Kalian saya absen aja lah ya sekarang. Belvano, ada nggak yang mau tanyakan? Belvano? Oke. Alteus, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Pak. Punten. Suara merdu. Terima kasih, Pak. Yang tadi terkait pertanyaannya Kang Aunurofik, apa tadi kan Kang Aunurofik menyebutkan bahwa El Nino dan La Nina ini sebuah peristiwa anomali ya, Pak ya. Nah, yang saya tanyakan itu ingin apa sih namanya tuh El Nino dan La Nina ini tuh apakah anomali yang memang terjadi setiap tahun atau memang hanya saat dikehendaki oleh Tuhan saja gitu Pak istilahnya. Lalu
Pertanyaan yang kedua, apakah sudah pernah ada dampak buruk yang sangat buruk gitu mengenai El Nino dan La Nina itu di Indonesia, Pak? Terima kasih. Oke. Oke ya. Pertama, kejadian itu adalah kejadian yang sangat susah untuk diprediksi. Jadi sampai sekarang itu hanya 2 sampai 7 tahun saja kejadian itu bisa diprediksi, tapi tidak bisa. Misalkan tahun depan La Nina nggak bisa diprediksi. El Nino nggak tahun depan, nggak tahu gitu. Jadi prediksi itu hanya bisa dilakukan 1 bulan sebelum kejadian. Itu yang sekarang ini. Kenapa bisa sangat susah gitu dilakukan? Karena itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor gitu. Pertama, ini kan menyangkut wilayah Pasifik. Pasifik itu sangat luas sekali gitu. Ketika itu sangat luas sekali, maka yang terjadi adalah kita tidak punya data banyak di situ. Kemudian juga wilayah Pasifik itu dipengaruhi oleh jalur dari Antartika gitu. Kemudian juga adanya perubahan iklim dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kapan terjadinya El Nino dan La Nina. Sementara kita tidak punya data yang cukup, infrastrukturnya yang bagus. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga sampai sekarang, prediksinya akan sangat sulit sekali. Sama seperti tsunami lah gitu. Tsunami itu kan sangat sulit sekali diprediksi. Ada yang kedalamannya 5 km tapi tidak gempa, tapi ada yang kedalaman lebih daripada 50 km tapi gempa gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi itu, terutama dari faktornya perubahan iklim dan sebagainya gitu. Jadi belum sama sekali hanya bisa diprediksi bahwa itu terjadi 2 sampai dengan 7 tahun saja gitu. Nah, saya lupa tadi ada pertanyaan tadi sebelum tadi, apakah perubahan iklim mempengaruhi El Nino? Nanti saya jelaskan lagi ya. Itu pasti berpengaruh. Karena 100% bumi kita di-cover oleh atmosfer. Jadi artinya pengaruh lokal, regional, dan global itu berpengaruh terhadap si El Nino dan La Nina. Jadi tidak bisa sampai sejauh ini yang bisa saya kasih adalah bahwa prediksi bisa dilakukan tapi dengan model gitu. Bukan dengan itu. Nah, model itu kan banyak biasnya ya. Jadi NASA itu untuk menerbangkan astronot keluar angkasa gitu, dia harus punya 25 angka di belakang koma matematikanya gitu. Nah, sementara kalau kita kan paling 2, 3, 4 gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi akan sangat susah karena apa? Karena kompleksnya masalah wilayah dan juga data yang kita punya. Begitu. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Rama, silakan. Tadi di video tadi, dari fenomena tersebut, saya ngeliat kan berpengaruh terhadap sosioekonomi ya, yang pas ada badai itu. Sosioekonomi di situ apakah termasuk banjir atau termasuk menguntungkan kegiatan perekonomian di suatu daerah yang dilanda fenomena tersebut? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
kalau dia El Nino, dia menguntungkan dari sisi penangkapan ikan. Jadi upwelling akan semakin tinggi, semakin lama dia. Tapi di sisi lain itu mengakibatkan kebakaran hutan. Nah, itu yang terjadi. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Tunggu sebentar. Lalu kalau La Nina dia akan mengakibatkan banjir gitu. Nah, ketika banjir jika curah hujan tinggi, tanaman juga bisa mati gitu. Itu yang untuk diakibatkan oleh kepertaniannya. Itu sangat sekali gitu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi nggak? Mulai. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi saya kan baca jurnal ya. Terus menurut Berkeley tahun 1961 ada 3 jenis tipe upwelling, yaitu tipe stasioner, periodik, dan tipe berhenti. Nah itu tuh apa ya Pak ya? Karena di sini gak dijelasin itu apa-apanya gitu. Sorry, tipe apa tadi? Tipe stasioner, tipe apa tadi? Tipe stasioner, periodik, dan tipe berganti Pak. Oke. Pertama, kalau tipenya stasioner itu artinya tetap di situ ya. Artinya kejadian itu akan tetap selalu berada di situ. Nah, itu seperti yang terjadi tadi yang dikatakan teman kamu tadi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu akan terjadi di situ. Jadi akan tetap berada di situ dia karena sesuatu hal gitu. Bukan karena sesuatu hal sih, karena memang lokasi kejadiannya akan tetap di situ. Nah, kemudian tipe periodik itu memang dia waktunya, jadi kayak periode itu dia akan terjadi sepanjang tahun. Kemudian tipe periodik itu di selatan Jawa Timur itu dia akan berganti. Pada musim timur ada, pada musim barat hilang, pada musim timur ada, pada musim barat hilang, dan segala macam. Baru tipe satu lagi tadi, tipe silih berganti tadi ya mungkin ada di situ, kadang-kadang tidak ada di situ, kadang-kadang ada di tempat lain gitu. Nah, itu akan tergantung pada banyak hal. Karena kenapa? Karena kita bilang pada 2 minggu yang lalu kayaknya bahwa itu akan terjadi kalau ada keseimbangan antara gaya gesekan, Ekman, Coriolis, dan wind-nya atau anginnya. Tapi kalau itu tidak ada, itu akan hilang. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa kalau salah satu saja lemah gitu, itu akan tidak ada gitu. Atau weak dia, lemah dia upwelling-nya. Itu yang terjadi untuk kejadian itu. Jadi kalau di selatan Jawa sih pasti sudah terjadi ya. Karena kenapa? Karena dia periodik, anginnya selalu kencang dan sebagainya. Tapi di tempat lain, contohnya itu di barat Sumatera. Nah, ketika saya berlayar ke sana waktu itu penelitian tahun 2011 kayaknya waktu itu saya, itu masih diduga itunya. Kadang dia muncul, kadang enggak. Kadang dia muncul, kadang enggak. Jadi artinya sangat tergantung pada faktor-faktor yang tersebut tadi. Begitu saya. Berarti Pak kalau yang di stasioner itu kejadiannya itu tetap di tempat itu. Terus apakah di tempat itu terus misalkan setiap bulan atau setiap tahun selalu terjadi gitu Pak? Apa gitu Pak? Yang stasioner apa hanya Iya. tempatnya? Stasioner tempatnya di situ saja ya. Tapi kalau waktunya saya nggak tahu ya, apakah ada ya. Karena kalau di Indonesia tipe stasioner itu hanya ada di selatan Jawa yang setahu saya. Nah, apakah dia terjadi sepanjang waktu? Tidak. Dia hanya terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, sampai Desember kadang-kadang. Dia bisa berlangsung sampai Desember kalau El Nino-nya kuat. Nah, itu dia yang terjadi. Tapi istilah-istilah itu kan hanya bisa didapat ketika kamu melakukan penelitian kajian ya. Jadi yang paling penting sebenarnya apakah di situ ada upwelling, bagaimana mekanismenya gitu. Jadi ketika berbicara stasioner dan tidak stasioner mungkin akan dibandingkan dengan wilayah lainnya lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Rio, ada pertanyaan? Ada sih Pak. Mau nanya aja.
Kan yang aku baca dari jurnal di Universitas Sriwijaya itu El Nino itu bertahan itu hingga 12 sampai 15 bulan. Ini kalau salah boleh dikoreksi. Cumanya saya bingung tadi apakah kan tadi Bapak bilang kalau El Nino itu menyebabkan tekanan di surface sehingga jadi upwelling kan. Jadi ikan bisa lebih mudah ditangkap pada musimnya si El Nino itu. Terus kalau hubungannya La Nina dengan sektor perikanan bagaimana ya Pak? Oke, kalau hubungannya dengan sektor perikanan mungkin ya, karena itu berkaitan dengan hujan, maka bayangkan hujan itu datang di laut gitu. Pertama, apa yang dibawa oleh hujan itu? Nah, apakah dia lebih asin atau lebih tawar daripada air asin itu? Nah, pada kejadian itu dia akan mengencerkan air laut itu sendiri gitu. Nah, pengaruhnya mungkin ikan itu tidak akan di situ karena berbeda itunya. Dia akan lebih dingin. Kemudian dia akan membawa zat-zat mungkin yang seperti apa ya, HS ya, untuk yang dari hujan itu sendiri. Nah, jadi pengaruhnya saya kira tidak akan kalau lokal ya, tapi saya nggak tahu nih kalau dia secara ini. Tapi La Nina kebanyakan tidak akan terjadi banyak pengaruh terhadap perikanan karena dia pertama kondisi itu kondisi yang tidak disenangi oleh ikan-ikan. Tapi masalahnya juga ketika kondisi El Nino, gelombang itu kadang-kadang tinggi gitu. Nah, ketika gelombang tinggi, ikannya banyak juga sebenarnya, tapi nelayan tidak sampai ke laut, tidak sanggup ke laut karena kapal mereka mungkin takut terbang ambing gitu untuk lautnya. Itu yang menjadi masalah. Izin bertanya lagi Pak. Jadi untuk anomali El Nino dan La Nina ini dari sudut pandang sektor perikanan, apakah ini menjadi keuntungan atau menjadi kerugian ya Pak? Kalau misalnya menjadi keuntungan, ini di bagian mananya yang jadi keuntungannya? Kalau dua-duanya punya keuntungan juga ya. Ketika saya tidak tahu secara pasti gitu tentang La Ninanya gitu untuk perikanannya. Tapi untuk sektor pertanian coba kita ini kan dia itu kan banjir dan segala macam, dia akan merusak pertaniannya gitu. Jadi akan itu. Tapi kalau untuk kelautan untuk perikanan, untuk ekonomi untuk perikanannya saya belum tahu secara detail ya itunya, kecuali yang El Nino tadi. Nanti mungkin saya cari nanti yang untuk La Ninanya. Tapi kondisi La Nina begini. Kondisi La Nina itu kondisi di mana si ikan-ikan itu tidak ada di situ gitu, istilahnya bahasa kasarnya gitu. Berbeda dengan El Nino ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika itu terjadi berarti daerah penangkapan ikannya tidak berada pada situasi di mana nelayan bisa menangkap ikan di daerah itu gitu. Nah, itu yang kerugiannya bukan kerugian maksud saya sih. Artinya kerugian itu kan kalau kita hitung tiap hari dia rugi, tapi ini kan El Nino, La Nina dan ini kan kejadiannya kan hanya walaupun kamu bilang tadi 12 bulan sampai 15 bulan, tapi sebenarnya 3 bulan sampai 15 bulan sebenarnya yang paling pernah direkod itu, yang pernah saya teliti itu di hampir 15 bulan. Nah, maksud saya begini, artinya dia tidak terjadi setiap waktu. Nah, karena kejadiannya tidak setiap waktu, maka dia tidak terlalu kelihatan ruginya itu gitu. Berbeda kalau misalkan kamu dapat nilai C untuk semua mata kuliah dibandingkan dengan kamu dapat C hanya satu mata kuliah saja. Nah, artinya tidak akan berpengaruh banyak yang sekali-sekali itu dibandingkan dengan semua mata kuliah yang kamu dapatkan. Artinya itu yang dari perspektif saya begitu gitu. Untuk La Nina ya. Untuk La Nina. Tetapi terjadi pengenceran juga di lautan itu. Kenapa? Karena ada masukan dari air hujan yang seperti tadi itu. Nah, saya nggak yakin apakah bisa terjadi hujan itu, maksud saya curah hujan itu di laut itu sangat banyak sekali gitu dibandingkan dengan laut yang luas banget. Jadi artinya apa begini? Kamu memasukkan air mendidih 1 gelas ke dalam 1 ember gitu, itu akan tetap dingin kan ya? Dibandingkan dengan kamu masukkan 1 ember dalam 1 ember lagi yang lebih besar lagi, akan lebih hangat dia. Artinya apa? Hujan itu berbeda dengan di darat yang luasnya kecil,
struktur jelek, dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh sekali jika dibandingkan dengan dia hujan di lautan gitu. Tidak akan terlalu berpengaruh dia karena luasnya lautan yang bisa mengencerkan si itunya. Dari saya begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Irfan? Iya, Pak. Gimana, ada kamu bertanya? Masih tidur nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar dulu ya, si Alkeus. Berarti secara tidak langsung perusahaan yang memiliki kapal besar yang dapat menerjang ombak, El Nino sangat menguntungkan, Pak. Iya, karena kejadian El Nino, kejadian upwelling maksud saya, kejadian upwelling yang berhubungan dengan El Nino, dia memperluas wilayah, memperlama intensitasnya, intensitas upwelling itu sendiri. Nah, biasanya kapal-kapal di atas 30 GT kan dia sanggup di luar ZEE ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kalau mau nanti kamu lihat nanti Global Fishing Watch namanya. Global Fishing Watch itu adalah suatu website di mana setiap kapal mempunyai GPS yang dikirimkan ke server sehingga kita mengetahui di mana lokasi penangkapan ikan. Nah, itu sebenarnya satu alumni kita yang bekerja di Global Fishing Watch. Itu buatan Amerika kerjasama dengan KKP. Jadi kalau kamu nanti mau penelitian tentang daerah penangkapan ikan, terutama di high seas ya, di open ocean gitu, maksudnya di laut terbuka, kamu bisa memanfaatkan data Global Fishing Watch namanya di itu. Jadi bisa tahu di mana sih daerah-daerah yang ada ikan-ikannya dan sebagainya. Begitu jadinya. Terus siapa tadi yang mau nanya? Silakan. Ya, Pak. Nama saya Taufik, NPM 198, Pak. Saya ini Pak lihat jurnal ya di Universitas Sriwijaya juga, ada dampak El Nino dan La Nina di Indonesia, Pak. Untuk Indonesia itu, Pak, ketika El Nino terjadi gitu, selama El Nino berlangsung ya, musim kemarau menjadi sangat kering, Pak, serta permulaan musim hujan yang terlambat gitu, Pak, untuk yang El Nino. Sedangkan yang La Nina gitu, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya gitu, Pak. Berarti untuk El Nino sendiri gitu, Pak, berarti kalau untuk El Nino, hujan gitu sulit diprediksi ya, Pak? Dan adakah gitu, Pak, faktor-faktor tertentu gitu, Pak, sehingga misalkan El Nino berkepanjangan gitu, kan musim kemarau gitu ya, apakah ada faktor tertentu gitu, Pak, menyebabkan sulit hujan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, itu makanya tadi kita bilang bahwa itu namanya sulit diprediksi ya, karena pertama kalau kamu merasa gitu di tahun lalu, di tahun 2019 ya, bukan tahun 2020 maksudnya, itu terlambat hujannya. Di bulan November harusnya sudah hujan, tapi hujannya tidak merata gitu, artinya hanya sekali mungkin dalam 2 minggu hujannya, itu pun tidak deras sekali gitu hujannya. Nah itulah penyebabnya daripada El Nino waktu itu. Lalu sudah terlambat hujannya datang, kemudian tidak lama juga, saya waktu itu ingat sekali bahwa 1,5 bulan hujannya, tidak sampai dengan 3 bulan, lalu kering terus sampai ininya. Walaupun kering yang saya artikan itu bukan kering terus-menerus setiap hari ya, artinya tetap ada hujan, tapi tidak seintens ketika itu memang di musim normalnya gitu. Lalu faktor apa yang menyebabkannya? Yang video tadi. Jadi sebenarnya hujan itu sebenarnya ada, tapi dipindahkan ke daerah Pasifik saja sebenarnya. Jadi kita berkurang ini, jadi ada hujan di Indonesia ini mungkin karena faktor lokal, adanya gunung, lembah, baru laut yang ada di sekitar kita itu mengakibatkan ada hujan yang beberapa waktu terjadi. Tapi dengan adanya La Nina atau El Nino itu dia dipindahkan, digeser ke kiri, ke kanan, dan segala macam, sehingga mungkin hujannya ada di laut, bukan ada di daratan. Sehingga kita tidak mengalami itu. Itu yang dinamakan dengan siklus tadi, siklus Walker Circulation yang tadi nanti yang saya coba tunjukkan lagi nanti video tadi. Nah, itu dia yang terjadi. Jadi kalau tidak lagi, saya coba ini kan gambarkan sedikit lagi gitu. Ini yang tadi untuk pertanyaan si Yoga tadi, dan mungkin kalian tadi belum menjawab mekanismenya gitu. Mekanismenya itu apa gitu.
Pertama, ini yang di kanan ini adalah Peru. Kemudian yang di kiri adalah Asia, termasuk Indonesia, Australia, dan Papua Nugini. Nah, angin itu kan bertiup ya, dari wilayah timur ke wilayah barat Indonesia. Ke wilayah timurnya, dari wilayah timur, maksudnya timur itu Peru, dan segala macam, ke wilayah timurnya Indonesia. Artinya adalah Pasifik Timur ke Pasifik Barat. Angin bertiup dari kiri ke kanan. Lalu si massa air yang di sini, karena dia bertiup, kita pelajari kemarin, arus kemarin itu, dia akan membawa arus-arus massa air yang di permukaan ini dibawa ke daerah Indonesia. Ingat bahwa massa air yang di permukaan sini massa air yang di permukaan ya, itu kan hangat ya, karena dia berdekatan dengan matahari dan segala macam, suhunya akan lebih tinggi nih di sini dibandingkan dengan yang di bawah. Lalu massa air ini digeser kemari sampailah di daerah Indonesia di sini, daerah Papua Nugini dan segala macam. Nah, yang berwarna merah ini artinya apa? Artinya massa air yang di sini sudah hangat, ditambah lagi dengan massa air yang di sini hangat lagi, maka dia akan di sini dia menumpuk di daerah ini. Inilah makanya sering disebut dengan WPWP, Warm Pool Western Pacific. Jadi kolam air hangat di daerah Pasifik bagian barat. Nah, jadi itulah kenapa bisa terjadi. Nah, dengan begini maka dia akan mengembang karena dia akan panas gitu. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini dia. Nah, karena di sini massa airnya sudah dipindahkan ke daerah sini, maka di sini terjadi kekosongan massa air kan. Ingat bahwa yang saya bilang kemarin dia akan menyeimbangkan diri. Nah, menyeimbangkan diri dengan cara apa? Supaya ini stabil, bagaimana caranya? Dia akan diisi lagi di sini daerah ini diisi oleh air-air dari tempat lain gitu. Supaya dia tetap stabil di sininya. Pertama, dia bisa mengisi dari bawah nih ke atas. Inilah yang disebut dengan upwelling di Peru. Makanya Peru menjadi daerah perikanan yang sangat baik sekali. Nah, inilah upwelling. Kemudian ini karena dia di sini panas, daerah sini panas, daerah sini dingin nih. Karena dia upwelling kan ya. Karakteristik upwelling kamu tahu kan bahwa yang di atas menjadi lebih dingin. Nah, di sini panas, maka dia akan menguap ke atas, menguap ke atas, menguap ke atas, sehingga terbentuklah awan-awan di sini. Lalu, nah ini. Jadi, dia akan dari sini anginnya datang kemari, lalu di sini muncul panas karena di bawah airnya, lalu dia akan menguap ke atas anginnya, lalu akan kembali lagi. Inilah yang dinamakan dengan Walker circulation. Nah, ini. Perputaran ini, dari vertikal segala macam. Kemudian, mana lagi ya? Kemudian, nah ini. Nah, kemudian dia berpindah kemari lagi dia. Kenapa berpindah? Karena mungkin dia sudah dingin di sini kan ya. Ini kan muncul hujan di sini nih. Muncul hujan di sini kan. Ini kan mendinginkan. Semakin mendinginkan, dia ini menjadi lemah, dan ini akan bergerak semakin ke kanan, ke sana. Nah, pada saat kondisi yang di sini tadi lah yang dinamakan dengan itunya. Nah, pada satu waktu, nah ini, kenapa bisa terjadi dua begini? Karena ini antara Pasifik bagian tengahnya dengan bagian ini sudah terjadi lagi perbedaan suhu lagi. Antara yang di daratan Australia dengan Papua dengan Indonesia-nya di sini berbeda suhu dengan yang di sini dengan di sini juga berbeda, sehingga dia muncullah dua arah begini. Jadi Walker circulation ini akan dua gini. Nah, itu yang terjadi. Lalu ini dia kondisinya, ini dari satelit ya. Nah, ini kondisinya. Jadi ketika bicara El Nino dan La Nina, kita murni bicara antara wilayah Peru bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur, terutama yang di tropisnya, terkait dengan interaksi antara atmosfer dengan lautannya. Jadi kadang di sini panas, kadang dingin, dan segala macam. Tapi itu akan berhubungan dengan kondisi angin tadi. Anginnya bergerak dari kemari-kemari, sehingga dia di sini panas. Kemudian dia terjadi upwelling di daerah ini, dan upwelling ini juga akan tetap bertiup anginnya. Jadi angin yang bertiup dari sini ke sini itu terjadi sepanjang tahun. Tidak ada periodiknya. Jadi angin itu bergerak dari, angin itu bergerak dari sini itu sepanjang tahun terus. Nah, ketika dia bergerak di sini panas. Awalnya kan di sini panas ya, karena dia massa air yang di sini dipindahkan kemari. Tapi di sini juga terjadi upwelling kan ya, sehingga air yang di sini dingin. Nah, di satu sisi di sini panas duluan, baru di sini dingin karena upwelling. Lalu karena anginnya bertiup sepanjang tahun, air yang dingin ini juga dipindahkan juga ke sana akhirnya. Nah,
pada kondisi inilah silih berganti mereka bisa datang tuh. Bisa kejadian El Nino datang, lalu kemudian diganti dengan La Nina, atau bisa dia tidak sampai ke Indonesia digantikan itu. Itu yang menjadi mekanismenya. Tapi intinya ada suhu permukaan laut yang berubah sehingga dia menguap, lalu timbullah Walker circulation, kemudian dia akan berubah seiring waktu karena adanya pendinginan lagi di daerah sini, karena adanya daerah-daerah upwelling yang ada di sini. Itu yang menjadi mekanisme yang tadi. Pertanyaan tadi, apakah perubahan iklim akan mempengaruhi El Nino dan La Nina? Jelas. Kenapa? Karena ketika kita bicara perubahan iklim atau turunannya adalah pemanasan global, dia kan akan memanaskan atmosfer. Memanaskan atmosfer mempengaruhi si lautnya. Artinya apa? Artinya kondisi El Nino dan La Nina ini adalah interaksi antara atmosfer dengan si lautan. Mau tidak mau itu akan berpengaruh gitu. Mau tidak mau ya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ya mungkin saja itu akan melemah atau segala macam begitu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi untuk daerah itu. Demikianlah untuk yang bidang itu ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ini lagi gitu, sebentar. Sorry, saya hapus dulu ininya. Nah, ini lagi di Peru ada panas di sini. Kemudian di sini terjadi hujan dan segala macam. Tapi ingat, kekosongan massa air di sini diisi bisa dari bawah, bisa dari samping ya, dari bawah ya. Dari Argentina bisa diisi, dari Argentina ke atas dia datang, atau dari bawah ke atas. Jadi itulah makanya kenapa tidak setiap waktu bisa terjadi El Nino diikuti dengan La Nina. Gitu ya. Ada lagi nggak? Pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak nyebut kalau terjadinya El Nino, penangkapan ikan jadi bagus. Nah, saya tadi baca dari jurnal Reef Network Resilience gitu, itu pada tahun 1997 sampai 1999 terjadi El Nino di mana ya, lupa ya. Nah, di situ tuh daerah itu tuh El Nino-nya menyebabkan karang-karang menjadi pemutihan gitu, Pak. Nah, kalau misalkan karang-karang mengalami pemutihan, kan habitat dari ikan hancur, Pak. Nanti kalau habitat hancur, populasi ikan jadi menurun gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Kalau untuk daerah penangkapan ikannya? Iya. Itu pemanasan global tahun 97-98 lah, El Nino terpanas ya. Itu penelitian master saya itu. Bagaimana pengaruh pemanasan global dan kenaikan muka laut terhadap terumbu karang. Tahunnya waktu itu tahun 92 sampai dengan 2005 waktu itu saya penelitian. Datanya. Jadi 97-98 itu masih termasuk yang ini saya yang saya maksud. Bleaching karang itu bisa diakibatkan oleh dua hal. Pertama, pemanasan atau pendinginan. Nah, yang terjadi di Sumatera Barat itu pendinginan air. Kalau di tempat lain namanya pemanasan global. Pemanasan, bleaching. Jadi bleaching itu ada dua hal, pendinginan dan pemanasan ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah pemanasan. Benar yang kamu maksud bahwa itu akan merubah karena itu akan akan sangat berpengaruh sekali untuk itu gitu. Jadi asosiasi dengan ikan-ikan karang akan sangat berpengaruh. Tapi yang kita bicarakan tadi adalah ikan-ikan pelagis besar dan pelagis kecil yang tidak sama sekali berhubungan dengan si terumbu karang tadi. Jadi ketika bicara yang upwelling tadi, kita akan bicara pada konteks bahwa kita bicara pada ikan pelagis besar yang berada di high seas gitu, ataupun ocean. Kemudian kalau bicara pada itunya akan berbicara pada tataran bleaching terumbu karang dengan asosiasinya. Jadi itu kamu sudah menjawab bahwa apakah ada dampak negatif dan dampak positifnya El Nino, salah satunya adalah itu gitu.
Oke, Kak. Jadi kalau untuk El Nino sendiri ini, kalau yang ikan-ikan besar itu nggak terlalu terpengaruh gitu ya, Pak? Dampaknya tidak terlalu berpengaruh ya, karena dia kalau yang saya kaji itu, yang kita kaji atau jurnal yang kita baca itu akan berpengaruh pada lokasi di mana nutrien berada saja, gitu. Karena dia tidak panjang kan ya, 12 bulan itu mereka bisa pindah tempat kemana-mana, karena kan ikan kan tidak punya KTP, jadi dia bisa ke negara lain dan segala macam, berbeda dengan manusia yang harus melewati imigrasi gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Mengenai penjelasan yang tadi Bapak mengenai upwelling yang terjadi di daerah Peru. Kan upwelling kan suhu permukaan akan naik, Pak. Nah, yang Bapak bilang pas suhu permukaan itu naik, maka di daerah Peru itu perikanan akan sangat baik. Sedangkan yang saya ketahui itu berbeda dong kasusnya dengan Peru. Karena Peru itu daerah tropis. Indonesia juga daerah tropis gitu. Artinya tuh mereka menyukai perairan yang hangat awalnya. Tapi mereka itu banyak ikan di sana bukan gara-gara perairan hangat, tapi karena banyaknya makanan di sana. Nah, itu dia. Jadi ada banyak alasan ikan untuk berada pada satu tempat. Pertama dia untuk memijah gitu, baru dia untuk mencari makanan, untuk bermain-main dan sebagainya. Tapi dalam kasus Peru, karena banyaknya makanan di sana gitu. Nah, jadi pertama begini, upwelling itu kan naiknya massa air dari bawah ke atas. Tapi ingat bahwa butuh proses dia sampai ke atas itu. Ketika sampai di atas juga dia bertemu dengan matahari gitu. Artinya dia akan dilakukan juga oleh pemanasan oleh matahari ketika dia. Jadi tidak seperti kita membalikkan telapak tangan langsung langsung dingin banget di sana gitu. Tidak gitu. Artinya ada proses panjang ketika dari bawah menuju ke atas. Pemanasan itu akan tetap terjadi. Kemudian upwelling yang ada di Indonesia terutama itu di bawah 26 ya, tapi tidak sampai ke 20. Artinya rentangnya suhu itu untuk mereka untuk mencari makanan itu masih sangat cocok sekali untuk ikan-ikan yang ada di situ gitu. Kalau biasanya 26 mungkin 24,5 atau 25 sehingga sama kayak seperti kita aja turun 1 derajat Celcius tidak terlalu berpengaruh ya. Kecuali kamu di daerah subtropik sana gitu. Ketika saya di Jerman sana memang dia suhunya sekitar 16-17. Tapi ketika itu harus pakai jaket tebal saya itu. Kepala juga sampai itu. Kadang-kadang kita pusing gitu karena kita tidak terbiasa kan ya. Tapi ketika itu naik saja setengah gitu atau 1 derajat, kita harus melepaskan baju gitu. Kenapa? Karena itu memang udah dingin banget awalnya, lalu dia muncul panas 1 derajat naiknya agak sedikit berbeda dia. Saya juga bingung tuh, padahal naiknya cuma 1 derajat. Nah, di laut juga begitu. Jadi dia punya nilai toleransi untuk suhu. Dan ketika suhunya turun 1 derajat, 2 derajat, kemungkinan dia tidak akan berpengaruh untuk itunya. Tapi dia hanya butuh makan gitu. Oke, terima kasih Pak. Yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Jadi kan tadi dijelaskan ya Pak, kalau upwelling itu kan kenaikan massa air dari dasar laut, dasar perairan ke permukaan perairan. Nah, kan massa air ini kayak akan zat hara dari lapisan permukaan seperti fosfat dan nitrat. Nah, pada saat proses upwelling ini kan di wilayah timur Indonesia itu kan pada saat upwelling naik itu kan La Nina ya terjadi Pak. Nah, upwelling meningkat itu La Nina terjadi. Nah, kan La Nina itu di wilayah timur Indonesia itu terjadi penguapan karena suhu yang tinggi. Ya, nah kan zat haranya itu tidak akan ikut menguap ya Pak. Jadi masih di perairan. Nah, itu zat haranya itu masih di permukaan perairan apa turun lagi ke bawah Pak? Terima kasih Pak. Pertama, upwelling itu bukan dari dasar ya.
Jadi dasar perairan itu seberapa dasar tidak, tapi dia dari kedalaman 100 sampai 200 meter dia naik ke atas. Itu yang sekaligus juga menjawab tadi bahwa suhunya tidak terlalu turun banget drastisnya gitu. Artinya dia naiknya dari kondisi di mana lapisan termoklin ke bawah, kemudian dia naik ke atas gitu. Nah, kemudian pada saat kondisi itu, dia naik ke permukaan, dia akan mengalami dinamika lagi, tergantung pada lokasi tertentu. Jadi kalau misalkan berada di Western Pacific gitu, atau di daerah Papua sana, ketika dia sudah sampai di permukaan si unsur haranya, ada banyak hal yang terjadi. Pertama, apakah di atas itu ada arus-arus lagi yang mengalir dari tempat itu. Jadi jangan bayangkan bahwa ketika dia naik ke atas langsung diam di atas si unsur haranya. Tapi di atas itu akan ada lagi arus atau angin-angin lokal yang bergerak menggerakkan si arus tadi. Bisa saja arusnya berpindah gitu ke tempat lainnya. Bisa saja dibawa langsung ke Indonesia dan sebagainya. Jadi proses upwelling itu sendiri sampai ke atas, dan di atas dia punya arus sendiri lagi yang dibawa kemana-mana. Jadi bisa saja dia akan dibawa kemana-mana, atau bisa dalam kurun waktu selesai. Ini kan berlangsungnya kan tadi kan 3 bulan sampai 15 bulan ya. Artinya kan dalam waktu itu kan ada kemana-mana arus itu gitu. Di atas itu ada banyak proses lagi yang terjadi lagi. Walaupun bisa diam di situ, makanya bisa luas sampai dengan 100 sampai. Jadi kalau yang kamu lihat di ini, yang kamu lihat di peta upwelling yang saya buatkan itu, kejadian upwelling pada bulan Juli, Agustus di wilayah selatan Jawa itu, Juli itu kuat itu di NTT. Lalu di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu dia masih agak lemah di upwellingnya. Maksud saya tidak terlalu tinggi nilai klorofil dan segala macam. Lalu pada bulan Agustus gitu, mendekati bulan Agustus, di wilayah di wilayah NTT dia kuat, semakin kuat. Lalu di wilayah si Jawa Timurnya dia akan mulai kuat lagi. Lalu sedang di Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, lalu Jawa Timurnya juga mulai agak naik sedikit dia. Nanti kemudian pada akhir tahun, di wilayah si Banten, Jawa Barat ini yang akan lebih kuat dibandingkan dengan NTT tadi. Artinya ketika unsur hara tadi yang di daerah selatan itu dipindahkan semua ke daerah, perlahan-lahan ke daerah timur, karena adanya arus-arus lokal yang terjadi di sana. Ditambah lagi dengan arus lintas Indonesia tadi. Jadi tidak bisa dia diam di situ, tapi saya tidak yakin dia diam di situ. Kenapa? Karena kan dinamikanya sangat tinggi sekali ketika di laut ya. Setiap saat dia bisa bergerak gitu. Dan ada arus-arus lain yang berpengaruh. Itulah makanya luasannya itu dikatakan 100 sampai dengan 200 km kalau untuk mengetahui upwelling. Jadi tergantung kondisi di permukaannya ya Pak? Iya. Jadi tergantung kondisi, bukan di permukaan saja, kondisi di wilayah itu, regional daerah itu. Misalkan kalau terjadi di wilayah selatan Jawa, misalkan berarti ada arus namanya arus pantai Jawa yang berpengaruh, ada EDIS di situ, ada munson, ada segala macam yang itu yang akan mendistribusikan nutrien-nutrien tersebut. Tapi kalau bicara daerah Selat Makassar gitu, apa yang terjadi di situ murni karena munson dan juga arus lintas Indonesia yang menyebarkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan, Rivaldi. Kalau di danau atau waduk itu terjadi upwelling nggak sih Pak? Kalau misalkan terjadi itu ada dampak positif atau negatifnya Pak? Itu aja Pak. Namanya, saya lupa ya namanya. Tapi kejadiannya ada, tapi mekanismenya berbeda ya. Kalau di danau itu dia diakibatkan oleh air sungai yang meluap ke danaunya atau ke waduknya sehingga dia bakal naik ke atas dan membawa nutrien-nutrien. Biasanya amoniak sih biasanya ya. Karena itu kelebihan pelet ikan yang turun ke dasar laut gitu. Sehingga dia bisa mematikan si ikan-ikan yang dalam keramba jaring apung itu sendiri gitu. Itu yang menyebabkannya. Sehingga mekanismenya pertama berbeda, kedua dampaknya juga berbeda. Jadi ada sisa ikan atau pelet itu yang jatuh ke dasar perairan sehingga dia tidak bisa direduksi, kemudian muncullah bakteri di situ atau sehingga dia mengeluarkan amoniak.
sebenarnya kalau tidak ada luapan air sungai, maka dia akan tetap di bawah sampai waktunya itu seperti bom waktu itu. Tapi ketika ada sungainya, baru dia akan naik meluap ke atas karena air sungai itu akan dingin dan turun ke bawah. Nah, oke, ada lagi? Izin bertanya sekali lagi, Pak. Bertanya, Pak. Silakan, Aji. Baik, Pak. Terima kasih. Ini, Pak, pada zaman sekarang, Pak, apakah sudah ada, Pak, parameter untuk mengetahui El Nino, Pak, dan La Nina gitu, Pak? Dan misalkan kalau ada, bagaimana, Pak, ya, cara kerjanya, Pak? Terima kasih, Pak. Parameternya yang tadi ya, jadi ada suhu, salinitas, yang masih dilakukan itu. Salinitas, suhu, salinitas, klorofil A, baru fosfat, nitrat, sea surface height, anomali atau paras muka lautnya, kemudian ditambah dengan ada namanya Nino Index. Nanti kamu cek nanti El Nino Index atau dia ada indeksnya. Jadi indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 itulah yang. Jadi mereka melihatnya begini. Ketika di daerah Pasifik bagian timur itu sudah mulai lebih hangat gitu. Dengan cara mengukur data suhu dan data suhunya dibandingkan dengan suhu bulanan yang normalnya berapa gitu, lalu muncullah anomalinya. Nah, di situ mereka mulai menghitung sebenarnya apakah ini akan mengakibatkan El Nino atau La Nina di wilayah Indonesia. Jadi mereka mulai dari wilayah timur sana, lalu dia muncul ke tengah-tengah, lalu muncul dia ke timur, ke wilayah Indonesia. Tapi indeksnya indeks Nina 1, Nina 2, atau Nina 3, atau Nina 34, atau Nina 4, itu akan sangat ditentukan bagaimana mereka mengukur suhu bulanan dibandingkan dengan suhu anomalinya gitu. Nah, itu yang sampai sekarang dilakukan oleh para peneliti di daerah Pasifik. Nah, makanya ada muncul nanti kalau kamu lihat nanti Nino Index, dia akan muncul antara Tahiti dengan Darwin. Tahiti itu di sana di Amerika dan Darwin itu berada di Australia. Jadi mereka menghitung tekanan udara antara kedua tempat itu. Jadi ketika mengetahui berapa tekanannya berkurang naik atau berkurang naik, mereka bisa memprediksikan bagaimana perjalanannya si El Nino dan La Nina di wilayah Pasifik, termasuk menghitung suhu di daerah timur duluan, lalu tengah, lalu si daerah barat. Itu yang mereka lakukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lagi? Izin bertanya sekali lagi, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Terkait upwelling ya. Jadi dari yang saya sarikan dari pembicaraan tadi, upwelling itu terjadi karena ada La Nina. Terus ketika terjadi anomali itu diukur dari Indonesia Timur, Tengah, baru ke arah Barat. Pertanyaannya begini. Oh, terus tadi juga pernyataan dari Bapak bahwa kalau di Laut Banda itu ada, ya Makassar maksudnya ada Arlindo dan segala rupa, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya begini, kan sekarang ini ini di luar urusan politik ya Pak ya, berbicara ilmiah aja. Jadi pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya mencanangkan namanya lumbung ikan nasional. Nah, salah satu pemicu pemerintah bikin lumbung ikan nasional itu karena ada upwelling di daerah Maluku, daerah Tual, gitu-gitulah. Saya lupa WPP berapa ya daerahnya. Dan berdasarkan kuliah yang sebelumnya, saya kan ngelihat grafiknya ya, yang pergeseran anginnya itu. Dari grafik itu saya menyimpulkan bahwa ikan itu akan mengikuti grafik itu, terus nyangkutnya di Indonesia gitu kan, si grafiknya itu. Yang ada garis merah sama biru itu muter itu, saya lupa namanya apa. Nah, pertanyaannya kalau dibikin LIN begitu, berarti otomatis ikannya ditangkepin kan. Nah, ikannya ditangkapin, sementara menurut klaimnya orang perikanan di Maluku itu, upwelling di Maluku itu awet gitu, maksudnya sering terjadi gitu. Nah, pertanyaannya, kalau dibikin kayak gitu, apakah akan habis ikannya? Atau ikannya akan selalu terus datang karena
grafik tadi yang arus warna merah sama biru ngebalik di Indonesia. Gitu sih pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Pertama, saya mau klarifikasi bahwa La Nina bukan penyebab upwelling. Jadi upwelling itu diakibatkan oleh Ekman tadi, arus angin tadi. Nah, ada atau tidak ada La Nina, upwelling akan terjadi. Nah, bagaimana hubungannya dengan La Nina? Dia itu hanya menguatkan atau melemahkan upwelling. Jadi jangan dianggap bahwa, jangan dipersepsikan bahwa kejadian upwelling diakibatkan oleh La Nina, bukan. Itu yang pertama. Jadi adanya angin monsoon dari Australia ke Asia pada bulan Juli, Agustus, itulah pemicunya si upwelling di selatan Jawa ya, kalau kita bicara itu. Itu bisa menguatkan, bisa melemahkan. Tapi dalam artian saya tadi, itu bisa melemahkan, karena kejadian kuatnya, intensitasnya upwelling bisa lama itu karena kejadian El Nino gitu. Jadi El Nino baik La Nina itu hanya untuk sama seperti gaya sekundernya arus kemarin, memperkuat atau memperlemah si upwelling tadi. Kejadian upwelling sudah ada duluan gitu. Itu yang pertama. Nah, di Unpad sendiri ada namanya satu studi yang kalau kamu nanti bisa ikut ya, saya nggak tahu juga kamu bisa ikut nggak ya. Namanya Maluku Corner. Maluku Corner itu khusus membahas tentang provinsi-provinsi kepulauan. Nah, saya buka saja Maluku itu, ternyata saya pernah masuk di situ. Di Maluku itu ternyata mereka itu dianggap sebagai provinsi terbelakang. Artinya bukan terbelakang sih, dalam artian masih mempunyai terbelakang dalam artian tingkat pembangunannya rendah. Dan kemudian mereka mau bahwa karena provinsi mereka itu sama dengan Indonesia, 2/3 pulaunya adalah 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dan memang daerah situ memang daerah yang upwellingnya sangat tinggi sekali ya. Bukan sangat tinggi sih, memang di situ daerah perikanan yang baik, bukan daerah upwelling menurut saya. Oke, ada upwelling tapi tidak terlalu itu gitu. Nah, kenapa di sana ada banyak ikan di sana yang tadi saya coba gambarin di sini ya. Saya coba gambarin dengan gambar aja supaya bisa paham. Mudah-mudahan ada gambarnya, sekaligus juga saya tentang ini ya. Sekalian saya menjelaskan tentang ini, tentang Arlindo sekalian, karena ini sangat penting sekali supaya menjawab pertanyaan kamu tadi. Saya ikut sebenarnya di Maluku Corner itu, cuma waktu itu saya pernah ke Maluku Utara, malah ke daerah Morotai itu, untuk menemukan di mana daerah penangkapan ikan yang baik di sana. Nah, ini kalau kamu bisa lihat, saya nggak usah zoom ininya, supaya nanti bisa saya lihat ininya. Pertama, ini kan Maluku ya, daerah kepulauan Maluku di sini. Lalu ada ada masa air yang mengalir dari Pasifik menuju ke Indian Ocean. Nah, kalau kita lihat daerah yang saya nggak tahu apakah saya punya gambarnya. Sebentar, supaya ini mengklarifikasi punya kamu tadi aja. Nah, ini kalau mungkin kamu pernah lihat ini kali ya. Ini yang pernah mungkin yang saya kasih di 2 minggu lalu, dan di buku saya juga ada ini. Ini adalah daerah upwelling. Nah, kenapa munculnya peta ini saya buat? Kenapa saya melakukan kajian ini? Kenapa? Karena awalnya saya menemukan gambar ini gitu di internet yang saya tidak tahu siapa penulisnya sama sekali. Lalu ini ada kata-kata diduga dan diketahuin. Di selatan Jawa itu sudah diketahuin, lalu di sini diduga. Diduga itu maksudnya di sini terjadi upwelling nggak sih? Nah, gitu loh. Makanya daerah Maluku di sini memang dia diduga kejadian upwelling. Tapi kamu bisa membayangkan yang ini. Nah, itu. Ini kan daerah Ekman. Ekmannya begini. Ketika ada angin dari sini, angin dari Australia menuju kemari, Ekmannya akan 90 derajat ke arah kiri di sebelah selatan, dan di wilayah utara dia akan ke sebelah kanan nih, kanan sini. Nah, ini akan ke kiri dan ke kanan. Sementara di Maluku ini, dia terjadi nggak gitu? Dengan konsep itu.
bisa terjadi dia, tapi tidak terlalu besar gitu, yang menurut saya sih untuk daerah situ. Jadi kesimpulan saya sekarang ini adalah sebentar ya, saya cari gambar dulu yang ini tadi. Sorry, ada nggak gambarnya? Nah ini, kejadian di sini banyak ikannya. Kenapa? Karena arus yang dari Pasifik itu yang saya bilang kemarin itu, bayangin ini tadi, dari sini ada nutrien diambil semua yang saya ceritakan 2 minggu lalu itu, datang kemari, dikumpulkan, dan di sini dia terhambat tuh. Jadi memang perairan Maluku ini sangat subur sekali. Kenapa? Karena di sini banyak sekali. Kalau kamu pernah ke daerah ini ya, Morotai ini, saya pernah ke sana gitu. Itu subur sekali itunya. Nah, kenapa gitu? Karena adanya nutrien yang masuk dari Pasifik ke daerah itu. Jadi, selain daerah itu bukan daerah upwelling yang sangat dikenal gitu, karena daerah upwelling adalah daerah sini. Daerah Banda, Seram, dan sebagainya. Tapi daerah sini adalah karena kenapa? Karena yang tadi, banyaknya nutrien yang tertambat dari Pasifik dan sebagainya. Nah, yang saya tahu, daerah itu bukanlah daerah yang sudah over-exploited untuk daerah ikan ya, perikanan ya. Karena kenapa? Karena mungkin daerah itu belum banyak kapal-kapal yang di atas 30 GT dan sebagainya. Tapi kalau Selatan Jawa sudah. Nanti kamu bisa tanyakan nanti ke Bu Susi, Profesor Susi gitu, Selatan Jawa. Walaupun terjadi perdebatan metodenya saat ini. Selalu dari tahun 2000 itu selalu dibilang bahwa Selatan Jawa itu over-exploited. Tapi sampai sekarang tuh ikan-ikannya nggak pernah habis, walaupun sudah dibilang begitu. Itu yang menjadi masalah. Nah, di daerah Maluku ini apalagi, makanya terjadi pencurian ikan di sini banyak karena memang ada banyak ikan tapi tidak banyak penangkap ikan di daerah situ. Itu yang terjadi. Apakah ikannya bisa habis? Pertama bisa saja dengan infrastruktur nanti yang sedang dikembangkan ini sekarang. Atau dia pindah menurut saya sih, karena perubahan iklim itu. Pemanasan global dan sebagainya. Tapi dengan catatan begini, saat ini kan pemerintah maupun dunia global kan dia akan melarang penangkapan ikan yang berlebih ya. Artinya tiap negara itu harus punya berapa ton dia yang harus dikeluarkan dari laut itu. Kemudian juga penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga sedang digalak-galakkan dari dulu, sehingga sekarang sudah banyak sekali yang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sudah dibuang. Kemudian daerah konservasi juga semakin diperbanyak daerah konservasi sebagai tempat penangkapan, sebagai tempat pemijahan ikan. Sehingga di satu sisi itu akan mensustainablekan si perikanan, tapi di sisi lain juga mungkin akan habis kalau tidak dimonitoring oleh pemerintah. Gitu. Jadi catatan saya bahwa daerah Maluku Utara itu memang banyak ikannya, terutama kalau kamu ke ini nih, Aru nih. Daerah Aru itu kamu seperti pasar malam tuh. Sampan-sampannya pakai lampu semua, mereka menangkap ikan di situ. Memang di situ daerah upwelling. Nah, di sini saya pernah ke daerah sini, memang dia banyak ikannya gitu, tapi kejadian upwelling itu tidak terlalu sebesar di daerah Selatan Jawa. Dan menurut saya akan lebih poin pentingnya saya lebih melihat dari sisi bahwa itu di-trap si nutriennya dari Pasifik. Itu yang paling ini. Karena ini yang berwarna biru ini di permukaan nih semua ini. Dari sini lewat dia ke Selat Makassar, dari sini juga lewat dia ke, ini kenapa warna birunya hanya Selat Makassar, karena dia yang utama ya. 80% daerah ininya, tapi di tempat lain juga dia akan bergerak dari sini kemari, nanti mereka bertemu di Laut Banda, dan kemudian dia masuk ke Samudra Hindia. Jawaban saya itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, saya Rizky Prananda. Saya pengen nanya, Pak. Tadi kan itu ada yang digambar itu ada yang terjadi dan tidak terjadinya upwelling tuh, Pak. Nah, bisa dikatakan terjadi dan tidak terjadi, terus patokannya kita bisa mengatakan itu terjadi itu kayak apa gitu, Pak? Kayak misalnya
kan kita nggak mungkin menebak ini terjadi gitu Pak. Pasti kan ada sesuatu yang diukur gitu Pak. Nah itu tuh apanya gitu Pak. Terus dengan seberapa misalnya kayak kita itu bisa mengidentifikasikan bahwa itu terjadi itu tuh kayak gimana gitu Pak. Makasih Pak. Oke, sebentar saya cari dulu gambarnya ya. Mudah-mudahan apanya tabelnya. Nah ini. Untuk mengetahui apakah terjadi upwelling atau tidak di situ, ada banyak parameter yang bisa dihitung. Pertama, arus secara vertikal, temperatur yang rendah, salinitas yang tinggi, tekanan yang tinggi, lalu ininya yang rendah gitu, high dan constant wind-nya. Lalu orang-orang biologi juga menambah tentang klorofilnya tinggi. Jadi ketika bicara lower temperatur itu 25 derajat Celcius, salinitas tinggi segini, baru ikan-ikannya tinggi. Kemudian secara kimia ini adalah 2-7 ml per liter karbon dan nitratnya. Nah, ini tinggi, ini kita bisa indikasikan sebagai daerah upwelling kalau misalkan daerah Banda misalkan, itu yang saya pernah kenal gitu, suhu rata-rata bulanannya misalkan sama kayak di Indonesia lah ya, sama kayak inilah ya, sama kayak hujan gitu. Dalam sebulan itu hanya terjadi hujannya 2-3 kali dalam sebulan. Nah, itu bukan musim hujan namanya. Tapi kalau lebih daripada 3 kali, misalkan itu dinamakan dengan musim hujan. Sama dengan yang di laut tadi, ketika temperaturnya masih di 26, 27 kalau dirata-ratakan dalam sebulan gitu, itu belum terjadi upwelling. Tapi ketika di bawah 26, misalkan terjadi 25, maka itu yang dinamakan dengan, itu indikasi ya, bukan dinamakan, indikasi terjadinya upwelling. Jadi kalau dari orang kelautan, dia melihatnya dari sisi indikator. Nah, ketika berbicara orang perikanan gitu, kalian bisa bicara tentang penambahan data ikan di situ. Apakah memang banyak ikannya di situ, misalkan ikan tuna, ikan apapun yang ada di laut itu yang sebagai pemakan ikan-ikan kecil. Nah, kemudian ada ini fakta juga. Misalkan kejadian upwelling itu terjadi di bulan Juni. Tidak mungkin ikan pada bulan Juni juga banyak kan ya. Dia kan butuh waktu untuk tumbuh berkembang gitu. Jadi dia makan dulu ininya baru butuh waktu sebulan dia untuk banyak hal. Namanya dinamakan dengan lag time. Jadi ada waktu jeda gitu. Jadi ketika upwelling tinggi di Jawa Timur pada bulan Juni, belum tentu ikannya banyak di bulan Juni karena dia butuh waktu untuk makan dan segala macam sehingga tumbuh agak lebih besar dikit, baru ikannya akan naik pada bulan Juli. Itu yang terjadi. Nah, jadi untuk memastikannya, kita harus punya beberapa parameter penting gitu. Yang tadi mungkin ada bisa suhu dengan salinitas, tapi dengan kalian orang perikan, kalian butuh data ikan yang lebih kompleks, yang lebih komplit dan kompleks gitu, sehingga kita bisa compare gitu atau bandingkan antara si data lingkungannya dengan data ikannya sendiri. Itu yang sering terjadi. Nah, orang-orang teman-teman kalian di kelautan, karena mereka tidak paham tentang perikanan gitu ikannya, mereka menambahkan parameter lain, misalkan klorofil A, dia menambahkan SSHA atau si surface height-nya, lalu dia pakai tetap temperatur dan salinitas plus dengan arusnya. Nah, itulah dia melihat dari sisi lingkungannya, kalian melihat dari sisi perikanannya. Itu yang untuk memastikannya. Nah, terkait ini diduga atau tidak, yang tadi itu diduga apakah dia tetap diduga atau tidak diduga gitu. Pertama mungkin karena dia tidak punya data banyak. Yang kedua, ada penelitian lain mengatakan itu bukan upwelling, dan penelitian dia mengatakan itu upwelling, sehingga sampai sekarang mungkin itu diduga. Makanya muncullah penelitian saya yang tahun 2000 ini memastikan gitu, bahwa ini loh lokasi-lokasi yang memang terjadi pastinya upwelling. Jadi gambar ini berasal dari penelitian sebelumnya yang ini gitu. Ini kok masih diduga saja ya? Ini kok masih diduga saja ya? Apakah memang benar juga? Makanya muncullah penelitian saya dengan menggunakan satelit di 20 tahun waktu itu. Ini hanya menggunakan data suhu, salinitas, dan klorofil A di permukaan selama 20 tahun bulanan. Yang saya dapat dari Sentinel, ya, dari Eropa. Jadi saya tidak menganalisis kolom airnya. Jadi saya hanya melihat di permukaan saja gitu. Oke, ini permukaannya, kondisinya, suhunya begini, selesai. Nah, itu. Ya. Pak, boleh nanya lagi, Pak? Silakan. Nah, tapi yang berkaitan dengan El Nino dan La Nina tadi, Pak, kan Bapak tadi ngomong itu prosesnya itu kan panjang, Pak. Nah, berarti ada di mana suatu titik akan terjadi El Nino atau La Nina, dan
itu tiba-tiba nggak terjadi gitu Pak. Kayak misalnya di mana prosesnya itu udah yakin kita tebak bakal akan terjadi El Nino dan La Nina, atau La Nina, tiba-tiba di mana suatu titik itu menggagalkan kejadian tersebut gitu Pak. Nah itu biasanya apa gitu Pak? Makasih Pak. Oke, saya coba cari gambar dulu ya, supaya jelas nih. Itu gambar yang tadi kali ya. Nah ini mungkin ya, kalau kamu lihat. Kejadiannya kan di sini ya. Jadi mereka itu melihat dulu suhu di sini. Kalau suhu di sini mungkin dia sesuai dengan El Nino atau La Nina, lalu dia lihat lagi, monitor lagi di bulan depan lagi di sini suhunya lagi. Lalu dia monitor lagi di daerah sini lagi sampai nanti dia monitor di daerah ininya, di daerah Indonesia ini, apakah memang akan terjadi seperti itu. Bisa saja tidak terjadi karena saya bilang tadi begini. Pertama, sorry saya coba gambarkan lagi. Ketika di sini misalkan ada upwelling gitu, lalu di sini kan ada ini ya, lalu di sini ada upwelling tuh. Nah, yang saya bilang tadi kan terjadi kekosongan massa air di situ. Lalu yang saya bilang tadi, makanya massa airnya datang dari bawah diisi oleh ke atas. Tapi saya bilang juga tadi bahwa pengisian massa air itu bukan saja bisa dari bawah, tapi bisa dari sini nih, dari bawah ini. Nah, mengisi. Jadi dari daerah Argentina bagian bawah dia ngisi ke atas. Karena kan semuanya kalau kita lihat kan ini kan ada begini ya. Ini kalau kamu lihat ini kalau dari Indonesia ini ada arusnya yang kemari gitu, baru dia kemari. Lalu tapi dia sebagian dilewatkan ke sini, sebagian lagi kemari nih, lalu sebagian lagi ke atas nih. Nah, itu dia panahnya itu. Nah, dari sini dia akan mengisi lagi kemari lagi. Nah, kemari ini bisa terus menerus nih. Jadi kondisi ini bisa dari bawah ke atas diisinya atau juga bisa dari sini. Nah, yang bisa menggagalkannya mungkin yang dari sini ini. Lalu kemudian ada arus lagi nih, kalau kamu lihat, namanya ada gyre nih di sini. Tahu gyre nggak ya? Gyre itu ini nih, perputaran begini nih. Nah, di sini gyre-nya. Di sini juga ada gyre nih. Itu arus-arusnya lagi ya. Nah, gini. Di sini juga ada gyre nih. Di sini ini kayaknya ke kiri kayaknya. Nah, gini ke sini. Jadi dia arusnya berputar-putar situ. Ini juga ada gyre di sini. Nah, di sini juga ada gyre juga di sini. Nah, gini. Nah. Jadi selain dia arus yang dari sini dipindahkan kemari, tapi arus yang dari sini dia akan dipindahkan juga ke bawah lalu kemari. Bayangin ini airnya permukaan ya. Nah, permukaan itu berarti dia air hangat tuh. Nah, air hangat dia. Sementara di sini sudah dingin, datang lagi air hangat dari sini lagi. Itu akan menggagalkan prosesnya itu. Bukan menggagalkan sih, menyeimbangkan prosesnya sehingga dia tidak terjadi pada waktu itu. Nah, pada satu sisi, kembali lagi dia di sini lagi, mungkin daerah ini yang menguat. Jadi ini sangat kompleks sekali memang sebenarnya. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari, bahkan mungkin dari sini bisa juga ya. Nah, ini. Jadi akan sangat kompleks sekali kejadian-kejadian itu. Bisa digagalkan oleh banyak faktor, terutama juga nanti dari atmosfer, dari atmosfernya. Bisa saja di sini terjadi hujan dan segala macam gitu. Hal yang unik lagi begini sih. Ini di sini ada pegunungan Andes nih. Di sini salinitas itu akan lebih tinggi di wilayah ini. Sorry, saya lupa. Kalau nggak di sini, daerah sini nih. Daerah sini akan lebih tinggi salinitasnya dibandingkan dengan daerah sini. Karena anginnya kemari gitu, tetapi tertahan oleh pegunungan Andes, makanya dia akan kemari. Sebaliknya dia tidak akan sempat hujan di sini gara-gara pegunungan Andes tuh. Nah, itu jadi yang sangat berpengaruh lagi. Jadi pengaruh daratan, lautan itu akan sangat berpengaruh terhadap si Peru ini sendiri. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada, kita akhiri saja. Saya coba sedikit lagi nih. Satu lagi mungkin yang daerah yang ini saja gitu.
untuk Arlindo tadi, mungkin saya coba tadi, di gambar tadi mana ya? Nah, ini tadi. Ini terjadi, kenapa bisa ada air dari sini kemari? Karena di sini massa airnya lebih tinggi daripada dari daerah sini. Sehingga dia mencoba mencari keseimbangan kemari. Dengan cara itu dia akan melewati wilayah per Indonesia nih. Dari sini, dari sini, dari sini. Kemudian juga ada yang dari sini, Laut Cina Selatan kemari, lalu dari yang bawah kemari, lalu kemari. Kenapa dia bisa berpindah dari Pasifik ke Indian? Karena perbedaan tinggi muka air dari antara Pasifik dengan Indian Ocean. Kenapa bisa lebih tinggi di sini muka airnya? Karena yang tadi ya, angin dari sini semua itu. Angin semua dari sini digerakkan dari Peru tadi, sehingga dia sini menumpuk airnya. Nah, ketika menumpuk airnya, dia akan mencari cara bagaimana caranya dia supaya dia seimbang lagi. Ada airnya yang digerakkan ke sana, ke atas, baru ada yang melewati Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan arus lintas Indonesia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti mungkin kita jawab di lain waktu gitu, di tempat di mana kalau ada waktu bisa silahkan kirim email sama saya gitu. Karena ini tidak akan mungkin dijelaskan dalam waktu satu pertemuan saja sebenarnya. Tapi ini sudah menjelaskan bahwa kenapa bisa terjadi hal itu karena adanya ininya. Kemudian saya skip aja yang ini juga saya skip. Lalu paling yang ini kali ya. Nah ini biotanya namanya tukik. Ketika dilepaskan tukik di sini, maka tukik itu akan pergi kemana-mana karena dia belum bisa berenang secara aktif. Makanya kelihatan nih bahwa arusnya akan kemari dan segala macam. Oke, begitu ya. Itu saya kira pertemuan kita hari ini. Nanti coba kita saya kasih nanti PPT-nya ini atau PDF-nya di Google Classroom. Nanti silakan ada yang mau bertanya lagi atau kurang jelas silakan via Google Classroom atau email. Demikian saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.